Kalau asam amino itu dari apa? Asam amino dari apa? Kisawal Kak Melbuta. Protein. Protein. Bu. Hadir Ibu Sawal. Oh, hadir ya. Walaupun tidak kelihatan, tapi ya kuliah harus hadir. Terus, jadi ada juga asam lemak. Ya, berarti dia dari lipid, dari lemak ya. Nah, semuanya ini intinya adalah dilakukan katabolisme atau dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, nanti akan diubah menjadi ATP ya. Setiap sel pada tubuh menggunakan ATP untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Seperti contohnya sel pada lambung itu nanti menggunakan ATP untuk apa? Proses penggilingan makanan. Jadi artinya pelumatan atau pencernaan makanan. Sel jantung juga menggunakan ATP untuk memompa darah. Sel otot juga begitu untuk beraktivitas, untuk jalan, ya untuk bergerak. Jadi intinya pada peristiwa pembongkaran makanan atau katabolisme itu nanti dari makromolekul menjadi yang kecil-kecil. Sampean sudah diajari dari mulai Bu Deva, terus diajari Ibu, dan juga Bu Ayun ya. Jadi tahu itu. Next. Nah, sehingga sampean juga harus familiar dengan strukturnya ATP atau adenosin trifosfat atau trifosfat, boleh ya. Dia merupakan bertindak sebagai apa senyawa yang diekspresikan sebagai energi nantinya itu. Nah, strukturnya seperti ini. Jadi dia kamu udah belajar asam nukleat ya kemarin ya. Kamu belajar struktur RNA, DNA sama saya karena terkait dengan proses pembentukan asam amino, nanti berikutnya adalah sintesis protein kan ya, sehingga ya sudah masih hafal terkait dengan apa nukleotida, di mana nukleotida ini nanti isinya adalah gugus fosfat, gula ribosa dan basa nitrogen. Kemarin ya belajar ya. Nah, ini juga terkait dengan materi pada biokimia 1 atau SFB. Kalau kita tengok strukturnya ATP, dia merupakan senyawa nukleotida, ya, senyawa nukleotida ya. Senyawa nukleotida berarti dia ada itu tadi fosfatnya, gula ribosa dan basa nitrogen, adenin ya. Nah, dia berenergi tinggi belum. Berenergi tinggi. Kenapa? Karena dia fosforilisasinya 3 kali. Jadi adenosin trifosfat itu energinya tinggi karena peristiwa fosforilisasinya itu fosfatnya sebanyak 3 ya. Next. Nah, sehingga ini strukturnya harus hafal. Next. Devi. Nah, nanti kalau zoom-nya mati diisi lagi. Ini terkait dengan strukturnya hubungan senyawa biomolekul dari mulai lemak ya yang warna hijau sebelah kiri, berikutnya yang tengah ini adalah dari karbohidrat, ada glukosa, yang kanan adalah dari protein yaitu asam amino ya kan. Nah, senyawa terkecilnya dari lipid itu adalah asam lemak dan gliserol ya. Senyawa terkecilnya dari karbohidrat yang nanti akan jadi energi itu diawali dari glukosa. Berikutnya untuk yang sopo jenenge protein itu adalah asam amino ya. Nah, ini jalur-jalurnya. Di sini kamu masih ingat enggak? Jadi ada peristiwa ini namanya lipogenesis. Lipogenesis itu apa? Nah, arahnya lah habis tahu ke atas. Jadi lipogenesis adalah suatu peristiwa di mana apa? Ada asetil-CoA itu nanti akan dirubah menjadi asam lemak atau fatty acid. Nah, berikutnya nanti dia bertemu dengan gliserol sehingga nanti akan menjadi lemak kan itu. Itu lipogenesis. Berikutnya di sini juga ada ini, apa fatty acid spiral. Jadi fatty acid spiral. Nah, itu apa itu? Itu nama lainnya adalah jalur beta oksidasi. Jadi di dalam kamu sudah belajar lemak itu sudah pengertian lipogenesis sudah tahu ya. Nah, ada juga kebalikannya yaitu jalur beta oksidasi atau fatty acid spiral yaitu spiral asam lemak ya.
Spiral asam lemak nama lainnya adalah beta oksidasi, di mana ada pemecahan apa? Fatty acid atau asam lemak menjadi asetil-CoA. Nah, ini nanti berarti yang terhubung dengan jalur produksi ATP itu adalah beta oksidasi pada arah menjadi asetil-CoA atau peristiwanya adalah fatty acid spiral. Jadi dari asam lemak dirubah menjadi asetil-CoA. Berikutnya kita bergeser ke glukosa. Nah, glukosa ini nanti dari glukosa akan masuk jalur glikolisis supaya menjadi pirufat. Pirufat ini nanti juga akan masuk untuk dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, ya, ketemu di asetil-CoA. Nah, yang berikutnya ada yang sebelah oranye ungu, yaitu untuk jalurnya protein. Kemarin protein itu nanti bisa dipecah pencernaan menjadi asam amino. Asam amino mengalami reaksi transaminasi dan deaminasi. Itu tidak menjelaskan lagi, kamu udah tahu. Sehingga nanti ada peristiwa deaminasi dan transaminasi dulu. Transaminasi, deaminasi menghasilkan gugus amina, masuk siklus urea, ya, menghasilkan urea. Tapi ada asam ketunya nanti dia ada kerangka karbon itu juga ada yang menjadi asetil-CoA. Nah, sehingga semuanya akan menjadi asetil-CoA secara umum. Nah, dari asetil-CoA nanti akan masuk ke siklus asam sitrat. Setelah dari siklus asam sitrat nanti akan masuk ke sistem transport elektron, ya, atau rangkaian transport elektron sehingga nanti akan menjadi ATP. Nah, disinilah sudah kita pelajari terkait dengan jalur-jalur bagaimana hubungan antar metabolisme, ya, jika dihubungkan dengan produksi ATP, ya. Nah, oke. Next. Nah, jalur dimulainya produksi ATP itu nanti kita kenal dengan nama peristiwa yaitu respirasi seluler atau respirasi aerob. Kira-kira kita semua melakukan pernapasan enggak? Coba sopo ki jenenge Fadol, ono enggak Fadol ini? Hadir, Bu, hadir. Hadir ya. Jadi kamu melakukan respirasi enggak Fadol? Ya, Bu. Ya, ya. Karena semuanya tujuannya adalah untuk menghasilkan ATP ya, terus untuk hidup ya kan dia. Nah, itu kita kenal dengan nama penghasilan ATP ini adalah respirasi seluler. Nah, peristiwa respirasi seluler nanti diawali dengan yang pertama adalah jalur glikolisis ini. Ya. Terus setelah itu semua terbentuk asetil-CoA nanti melibatkan siklus Krebs. Setelah melibatkan siklus Krebs, yang terakhir adalah transport elektron, ya. Nah, wes ini gambarnya next. Nah, respirasi seluler itu dia mempunyai 4 tahapan. Pengertiannya apa? Respirasi seluler adalah proses yang melepaskan energi untuk memecah molekul makanan. Ya, ini bahasa kasar ya. Bahasa biokimia adalah untuk menghasilkan energi dengan cara memecah senyawa biomolekul yang berukuran sudah sederhana. Kalau nggak sederhana kan belum, jadi harus melalui sistem pencernaan dulu ya. Sehingga membutuhkan oksigen. Nah, respirasi seluler terdiri dari 4 tahapan. Ya, yang pertama adalah glikolisis. Nah, glikolisis ya wis tahu tau sampean, ini cuma mengulang aja. Mengulang dan mengingat kembali dan menggabungkan ya supaya kamu tidak lupa. Tahap pertama dari respirasi seluler yaitu glikolisis merupakan pemecahan suatu glukosa di mana glukosa itu 6 karbonnya ya C6H12O6 menjadi molekul pirufat. Pirufat itu 3, makanya peristiwanya dikatakan sebagai katabolisme atau pemecahan. Jadi dari 6 rantai karbon menjadi 3 rantai karbon, ya. Nah, terjadinya di mana nih? Di sitoplasma dalam 2 jenis reaksi modelnya yaitu endergonik, artinya menggunakan ATP atau reaksi itu membutuhkan ATP, dan apa? Eksergonik atau menghasilkan ATP. Jadi di dalam glikolisis ini nanti ada peristiwa produksi ATP, tapi ada peristiwa membutuhkan
ATP. Tahapan respirasi aerob pada kondisi glikolisis ini nanti akan menghasilkan 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Nah, sehingga kalau Ibu tanya, dalam glikolisis itu 1 glukosa menjadi berapa pirufat? Sawal, sawal mana? Enggak 2, ada Ibu. sawal. 2 ya, jangan sampai ditinggal tidur ya. Buatan Ibu, nyemak nih. Nyemak ya, jadi harus nyemak ya. Walaupun sambil minum ya gak apa-apa, gak ada yang tahu ya. Oke, nah jadi 2 asam pirufat untuk 1 glukosa ya. Asam pirufat kemudian selanjutnya akan berguna sebagai bahan baku untuk peristiwa respirasi aerob yang kedua ya. Tuh, maaf. Next. Saya lupa kok saya geser sendiri nih. Nah, ini untuk mengingatkan saja glikolisisnya. Kemarin ujian dengan Bu Deva masih ingat ini ya. Nih. Dia menghasilkan ATP. Tuh, ada ATP-nya yang dihasilkan. Ada ATP yang dihasilkan. Berapa ATP yang dihasilkan? Ada warna kuning-kuning tuh loh. Ada berapa ATP-nya? Coba Devi, ada berapa ATP-nya? 2, Bu. ATP-nya ada 2. Ya. Nah, ada ATP-nya 2. Terus menghasilkan apa lagi? Ada NADH ya. Ada ADP ya. Itu. Nah, ini adalah peristiwa dari mulai karbon sebanyak C6 atau glukosa sampai menjadi 2 asam pirufat. Ya, 2 asam pirufat. Next. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa yang kedua, tahapan kedua, respirasi seluler, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Apa ini? Merupakan proses respirasi di mana menghasilkan asetil-CoA melalui pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat. Jadi tadi kan tahapan pertama glikolisis menghasilkan asam pirufat. Terus dikemanain asam pirufatnya nih? Ternyata asam pirufat itu dia melakukan pelepasan gugus karboksilnya. Asam pirufat itu kan karboksil ya. Tadi